Pak Ashraf akhirnya mengetahui kebohongan Jeffrey kepada Novia, namun memilih untuk diam demi kebahagiaan pernikahan Novia dan Jeffrey nanti. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Senin 8 Mei 2023. Namun kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Di episode kemarin kita melihat Miranti meminta bantuan Mbok Darti agar dia bisa menolong Samsul untuk menjadi saksi atas kejadian 19 tahun yang lalu di mana Jeffrey adalah pelaku yang sesungguhnya. Dan Pak Samsul hanyalah orang yang menggantikan posisi Jeffrey di penjara. Miranti ingin sekali semua orang harus tahu kebenarannya. Wah, emang luar biasa banget ya usaha Miranti ini untuk mencari tahu agar bisa mengalahkan Arjuna Wardana. Di sisi lain, Jeffrey pulang mengantar Novia. Novia juga menanyakan sebenarnya masalah Jonathan dan Jeffrey itu apa sih? Dan hingga keluarga Jeffrey tidak ingin dekat dengan Jonathan. Novia berharap apapun masalahnya akan bisa terselesaikan dengan baik. Karena Novia mikirin Brian juga nih yang deket sama Kinara. Jeffrey juga tidak menjawab masalah itu nih guys. Dan kemudian yang ada di pikiran Jeffrey, Jonathan pasti membenci Jeffrey karena kejadian 19 tahun yang lalu itu. Dan kalau Novia juga mengetahui itu semua, tentu kebencian Novia akan lebih parah dari kebencian Jonathan. Kemudian kita melihat Rizka yang latihan dance sama Benjamin di taman apartemen. Dan benar aja kan feeling Mimin, Iksan ternyata melihat kebersamaan mereka berdua yang berdansa. Dan membuat Iksan naik pitam cemburu banget nih. Saking keselnya Iksan gak sengaja nimpuk kepala orang lain pakai botol minuman bekasnya. Dan Iksan yang dimarahin langsung disamperin sama Rizka. Melihat Rizka yang nyamperin Iksan membuat Benjamin jadi merasa Rizka ini peduli banget nih guys sama Iksan. Saat ngobrol sama Olive, Bu Ivanka kepo sama pacarnya Tami. Bu Ivanka berharap lelaki yang dekat dengan Tami ini adalah lelaki yang bisa bertanggung jawab dan sayang tulus sama Tami. Bu Ivanka sedih khawatir sama Tami yang hidupnya tidak baik seperti Bu Ivanka. Di rumah, Jeffrey yang sedang memainkan harmonikanya disamperin sama Bu Astrid, yang tahu kalau Jeffrey pastinya lagi galau. Kemudian, Jeffrey mengatakan kalau dia takut menjelang hari pernikahannya. Dia merasa tegang, apalagi kepikiran Novia yang nanyain permasalahan keluarga Jeffrey dengan Jonathan. Jeffrey takut kalau nanti Novia tahu tentang kejadian 19 tahun lalu itu dari orang lain. Kemudian Bu Astrid hanya minta Jeffrey untuk banyak berdoa saja agar pernikahan Jenov dilancarkan tanpa ada hambatan sedikit pun. H-3 menuju pernikahan Jenov. Di sisi lain di rumah Novia, Pak Ashraf mau Novia dipingit nih, tapi anak muda zaman sekarang gak bisa banget untuk dipingit. Jadi Pak Ashraf memutuskan dipingitnya H-1 saja. Dan Novia diminta untuk menjaga kesehatannya agar nanti fit di saat hari pernikahannya dengan Jeffrey. Di sisi lain, Tami happy dikunjungi sama mamanya ke unit. Bu Ivanka membawakan sarapan untuk Tami. Tami merasa terharu mamanya sendiri ke unit tanpa ditemani oleh Olive. Akhirnya tanggal 27 April, keluarga Jenov mengadakan pengajian demi kelancaran pernikahan Jenov nanti. Tentunya ada tausiah juga dari Pak Ustadz Arifin dan Ustadz yang ada di rumahnya Jeffrey. Di rumahnya Jeffrey juga mengadakan pengajian nih dan dia tertegun saat Ustadz memberikan tausiah agar di dalam pernikahan harus adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik. Kita juga melihat prosesi siraman Jenov. Wah, luar biasa banget nih guys persiapan pernikahan Novia kali ini ya. Karena saat nikah sama Hakim kita tidak melihat persiapan yang begitu sedetail ini. Ikutan terharu juga nih melihat prosesi siraman Jeffrey dan Novia, apalagi saat sungkem sama orang tua. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya, begitupun dengan Pak Arjuna. Dia melakukan semuanya juga karena Jeffrey. Ingin menutupi kesalahan Jeffrey selama 19 tahun ini demi nama baik keluarga dan agar Jeffrey tidak masuk penjara. Acara siraman juga berjalan dengan sangat amat lancar tanpa halangan sedikit pun.
Kemudian Bu Ivanka mengajak Tami jalan agar persalinan Tami berjalan dengan lancar nantinya. Bu Ivanka nggak sabar menimang cucu. Kemudian Jonathan ketemu sama Tami dan menanyakan tentang tawaran maternity shoot, dan Tami bilang kalau dia sudah foto maternity shoot karena diurusin sama hakim semuanya. Bu Ivanka akhirnya tahu kalau Jonathan adalah mantan suaminya Tami. Kemudian mengajak Tami untuk ngobrol lebih panjang lagi di kafe. Di sisi lain, Naima selalu saja kepikiran sama sikap Jonathan yang bikin Naima jadi sakit kepala nih. Kemudian Tami menceritakan pedihnya hidup Tami yang bercerai karena KDRT dengan Jonathan. Seketika Bu Ivanka berpikir kalau nasibnya dengan Tami itu sama-sama di KDRT sama suaminya. Bu Ivanka kaget saat Tami mengatakan kalau anak yang dikandung oleh Tami itu anak Jonathan atau bukan. Makin shock lagi Bu Ivanka saat tahu Tami khilaf pernah melakukan kesalahan besar sama hakim. Bu Ivanka bertanya apakah hakim mau menerima Tami kalaupun anaknya bukan anaknya hakim. Kemudian Tami mengatakan mau nih guys. Dan Bu Ivanka memegang tangannya Tami dan sangat mengerti beratnya menjadi Tami dan beratnya Tami menghadapi semua ini. Bu Ivanka merasa Tami ini hebat karena punya tekad kuat mempertahankan bayinya dan bahkan mau merawatnya. Tidak seperti Bu Ivanka yang jahat kepada Tami dulu dan membuang Tami ke panti asuhan. Kemudian Tami menenangkan mamanya dan merasa ada aja nih Bu Ivanka di sebelahnya itu adalah lebih dari cukup untuknya sekarang. Rizka masak buat Benjamin, tapi makanannya malah diambil sama Iksan. Melihat Iksan mengganggu Rizka terus, Benjamin tampak cemburu nih guys. Dan Benjamin akhirnya mengajak Rizka untuk dinner di malam harinya nanti. Tami berterima kasih sama mamanya yang sudah meluangkan waktu untuknya dan Bu Ivanka berpesan kepada Tami harus menjaga kehamilannya banget. Bu Ivanka nggak menyangka jalan hidupnya dengan Tami ini hampir sama dan Bu Ivanka bangga karena Tami tidak mengulangi kesalahan dan tidak membuang anaknya nih pastinya. Kalau nanti ayah dari anak Tami tidak mau bertanggung jawab, Bu Ivanka dan Olive akan menjaga Tami dan bayinya. Bu Ivanka langsung memeluk Tami erat dan pamit pulang setelah itu. Usai pengajian, Ustadz Arifin pamit dan mendoakan pernikahan Jenov akan berjalan dengan lancar. Setelah ini, tinggal fokus nih untuk pernikahan Jeffrey dan Novia. Di sisi lain, Jeffrey tampak galau, kepikiran tausiah Ustadz yang mengatakan tentang kejujuran, keterbukaan, dan komunikasi di pernikahan itu sangat amatlah penting. Jeffrey merasa sekarang sudah terlambat dan takut Novia akan mengetahui semuanya dari orang lain. Jeffrey meminta maaf atas kelalaiannya yang dulu mengakibatkan ayah Novia meninggal dunia. Kemudian Bu Astrid tampak sedih nih, karena anaknya selalu menyalahkan dirinya sendiri. Bu Astrid tahu banget sikap Jeffrey yang selalu berjiwa besar mau mengakui kesalahan kepada Novia nih. Namun papanya yang selalu menahan rencana tersebut untuk jujur. Bu Astrid meminta Jeffrey untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri karena Bu Astrid ingin Jeffrey bahagia menjalani kehidupannya. Kemudian Jeffrey izin untuk pergi dari rumah yang membuat papa mamanya penasaran nih. Dan Pak Arjuna pun berharap Jeffrey tidak bertindak bodoh dan merusak pernikahannya sendiri dengan Novia. Di sisi lain, usai pengajian, tas Ustadz Arifin ternyata ketinggalan di rumahnya Novia dan Pak Ashraf akan mengantar tas itu ke masjid ke Ustadz Arifin langsung. Di sisi lain, secara tidak sengaja Jonathan ketemu sama Akbar nih dan sempat ngobrol sama Akbar. Dan akhirnya Jonathan tahu kalau ternyata Naima menolak Akbar waktu itu. Wah, Jonathan pastinya merasa bersalah banget nih guys sama Naima. Nah, seperti yang kita tahu kalau Pak Ashraf mau ke masjid ya guys. Dan di sisi lain ternyata di waktu yang sama Jeffrey juga pergi ke masjid dan bertemu dengan Ustadz Arifin. Ternyata Ustadz Arifin melihat kegalauan Jeffrey. Ustadz Arifin jadi bertanya-tanya nih, kenapa Jeffrey yang harusnya berbahagia dekat dengan hari pernikahannya sekarang malah galau dan tampak sedih nih. Dan sepertinya Ustadz Arifin meminta Jeffrey untuk bercerita. Jeffrey bilang kalau dia sedang takut tidak bisa berhasil bertanggung jawab sebagai suami dan takut tidak bisa membahagiakan istrinya. Nanti di episode hari ini Ustadz Arifin akan memberikan
sedikit masukan kepada Jeffrey untuk tidak berbohong kepada Novia nih, agar hubungan mereka ke depannya akan berjalan dengan lancar. Tapi Mimin curiga nih guys, di saat Jeffrey mengatakan tentang kebohongannya itu kepada Ustadz Arifin, ternyata papanya Novia atau Pak Ashraf datang dan ternyata mendengar semua obrolan Jeffrey dengan Ustadz Arifin. Wah, semoga saja nanti Pak Ashraf mengerti ya dengan posisi Jeffrey dan nanti tidak merusak pernikahan Jeffrey dan Novia. Karena sedih banget nih kalau ternyata nanti Jeffrey dan Novia tidak jadi menikah. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.